Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai koin-koin metaverse. Ya sudah cukup banyak yang komen nanya gimana Sen, gimana Alice, gimana apa lagi tuh, Raca ya dan lain-lain lagi. Jadi pada hari ini kita akan update mengenai kondisi teknikalnya ya. Dan buat kalian yang belum nonton secara fundamentalnya nanti gue mungkin akan kasih link di bawah. Ya, jadi kurang lebih kita langsung masuk ke videonya. Oke guys, pada hari ini kita akan update mengenai kondisi teknikal dari para koin metaverse yang mungkin sudah gue pernah bahas ya di channel ini. Yang pertama kita ada Sandbox, lalu ada Axie Infinity, ada Raca, dan juga ada Alice. Ya. Dan pada hari ini lebih fokus ke teknikal analisisnya. Bagi kalian yang penasaran gimana secara fundamentalnya setiap project-project ini, bisa nanti cari di playlist review kripto gue ya, nanti gue bisa mungkin gue taruh di link di bawah ya. Jadi buat kalian yang belum nonton secara fundamentalnya boleh cek di sana ya. Jadi yang pertama kita akan masuk dulu ke Sandbox, dimana kita bisa lihat Sandbox sudah nembus MA20 di daily ya. Dan bisa dibilang bahkan sebelum Bitcoin nge-crash pun ya, kemarin dia sudah mulai ngendet secara harga ya, dia sudah mulai ngendet dan cenderung turun. Jadi akhirnya BTC membantu mereka untuk tambah turun ya. Jadi ya baik lagi, tidak ada aset yang selalu naik, pasti ada koreksinya. Makanya dengan logika pasti ada koreksi, lebih bijak, lebih bagus secara risk reward apabila kita beli di support. Makanya gue selalu menyarankan untuk kita lebih baik beli di support apapun itu dibandingkan dengan lu paksain beli di resisten ya. Jadi sekarang pertanyaannya gimana nih? Untuk Sandbox seperti yang gue sudah bilang mungkin ya beberapa lama lalu, gue lebih prefer untuk beli di MA50. Jadi ya tinggal kita tunggu nih sampai kena 50 atau enggak. Kalau menurut gue minimal 50 kena sih ya. Dan kalau kita lihat 50 itu ada di angka 3 dolar lebih 45 sen. Ya, jadi kalau gue pribadi sih gue mungkin akan pasang buy limit di daerah sini ya. Tapi keep in mind, walaupun di sini juga, itu kan berarti 3 dolar 45 ya. Kita lihat dengan MA20 di weekly, itu masih ada resiko sekitar berapa persen nih? Ya, sekitar 43 persenan. Gitu. Makanya gue bilang, menurut gue untuk Sandbox terutama, dia tuh kemarin sudah sangat-sangat overheated. Makanya gue nggak terlalu saranin untuk beli di MA20 di daily gitu ya. Nah, jadi MA50 menurut gue menjadi satu buy limit yang cukup oke untuk Sandbox. Tetapi gue ingatkan sekali lagi, bukan untuk all in. Karena in theory Sandbox kemungkinan besar akan menyentuh 20, MA20 di weekly. Tinggal pertanyaannya apakah akan dengan cepat menyentuhnya atau dia pelan-pelan konsolidasi dulu baru MA20-nya menjemput. Gitu. Jadi kalau ke MA20 di weekly atau MA20 di time frame berapapun, itu bukan pertanyaan apakah dia akan retest atau enggak. Tapi pertanyaannya kapan. Gitu. Dan kondisinya seperti apa? Apakah MA20 yang mendekat, naik ke atas ini, dan menjemput, atau dia yang turun? Biasanya semakin tajam naiknya, koreksinya juga akan semakin tajam ke bawah. Sama seperti gravitasi lah ya. Lu semakin lempar tinggi, ya maka kecepatan dia turun pun akan semakin cepat. Gitu. Pasti nggak? Ya nggak ada yang pasti, tetapi biasanya seperti itu ya. Jadi MA50 ini untuk averaging harga. Ya, jadi andaikan turun lagi nggak apa-apa, lu udah siap bagi dana, selanjutnya di MA20 di weekly, atau bahkan mungkin juga bisa di MA200 ya. Jadi itu sebenarnya salah satu mindset dari trading gua gitu ya. Trading gua itu bukan yang all in tipenya gitu ya, dan gue sih nggak pernah bisa saran juga all in karena ya kita nggak pernah bisa tahu support mana yang akan hold. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox. Jadi gue ulangin, untuk kalian yang ingin averaging harga bisa di MA50 di daily, dan siap-siap juga bisa saja bisa sampai ke MA20 di weekly. Tetapi ya baik lagi, kita harus lihat dulu di daily-nya apakah dia konsolidasi atau langsung turun. Kalau langsung turun dengan cepat berarti MA20 di daily itu di MA20 di weekly itu 1,94 atau bisa lu bulutin ke 2 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox ya. Oke, dan selanjutnya untuk Axie Infinity. Ya, dimana kita bisa lihat Axie Infinity ini sudah retest MA20 di weekly gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat juga di sini bisa nggak jadi buy limit buat kita? Technically bisa ya. Dan MA20 di weekly itu ada di 99,83. Jadi udah nyaris banget kena ya.
Nah, jadi tapi gue ingetin ya, untuk di weekly ini gue tetap saranin untuk jangan all in. Ya, basically posisi apapun lah, yang gue saranin untuk kalian beli itu lebih baik averaging. Jangan seluruh dana kalian dimasukin ke satu posisi, karena menurut gue nggak bijak. Ya, dengan lu masukin sekali jadi, kalau dia turun lagi ya sudah lu bengong. Dan biasanya gini, mending kalau cuma bengong. Kalau udah bengong, kalau udah nyangkut dengan jumlah besar, semua duit lu dimasukin ke satu titik, itu sering kali terjadi rasa takut. Rasa takut untuk, aduh gimana ya, mending cut loss nggak ya, cut loss nggak ya. Kenapa? Karena dananya semua nyangkut di satu titik. Tapi kalau lu dananya dipecah-pecah, lu punya buying position lain gitu, lu punya peluru tambahan, lu jadi tenang, turun ya sudah, kita cari support selanjutnya. Gitu loh. Jadi, balik lagi, market ini kita nggak bisa kontrol. Ya. Yang kita bisa lihat dengan charts adalah melihat kondisi pergerakan market. Jadi kita harus bereaksi terhadap pergerakan pasar, bukan mencoba menjadi dukun untuk wah pasti seperti ini. Nggak ada yang pasti. Jadi kita bermain probabilitas di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk XI boleh saja pasang buy limit di daerah 99,841 untuk averaging harga. Atau bisa juga kalian pasang di sini kalau buat kalian yang lebih konservatif. Bisa saja kalian pasang di MA200 di daily, yaitu di daerah 68,63 dolar. Atau kalau lo mau buletin biar gampang jadi 69 dolar. Ya. Jadi kurang lebih untuk XI quite simple di daerah situ. Dan apa namanya kalau mau ngomong weekly-nya sih ya, dia jujurnya lumayan overextended sih. Jadi ada kemungkinan dia bisa tembus MA20 di weekly. Cukup besar biasanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang penting kita sudah tahu secara probabilitasnya seperti apa dan kita persiapkan ya mental kita antara ya bisa terpantul di sini atau di waktu bersamaan bisa lanjut sampai ke MA200 di daily ya. Oke, dan selanjutnya radio Caca atau radio Kakak. Terserah lu mau yang mana, pokoknya lu tahu maksudnya ini ya. Jadi kalau kita lihat radio Caca ini ya basically kita bisa lihat daily-nya yang paling hancur ya. Kenapa? Ya make sense sebenarnya karena dia yang paling kecil si market cap-nya. Ya, jadi satu aset yang memiliki market cap kecil, dia punya kecenderungan untuk lebih volatile. Ya lu bisa lihat contohnya seperti Phantom, lalu seperti apalagi ya beberapa lah koin-koin lain yang cenderung kecil. Phantom dibandingkan dengan Raca lebih jauh besar Phantom. Tapi ya Raca kita lihat juga ujungnya bisa dump gitu. Dan ini alasannya lagi kenapa gue saranin untuk selalu beli di support. Karena jujur waktu gue bahas Raca itu lagi ngepam-ngepamnya. Dan gue bilang hati-hati. Kenapa lebih baik beli di support? Karena ya kalau lu beli saat ngepam lu bisa ya ujung-ujungnya nyangkutnya bisa lama gitu. Dan ya baik lagi nggak semua orang mau mendengarkan itu gitu. Orang kadang-kadang ya itu monkey brain di mana kita manusia itu punya kesamaan dengan otak monyet gitu ya. Secara ininya lah gitu, secara bentuk otak kita di mana kita tuh suka melihat action, melihat adanya pergerakan. Saat ada pergerakan kita pengen ikut gitu ya, antara pengen beli atau pengen jual. Kalau turun panik pengen jual, kalau naik panik pengen beli. Padahal harusnya kebalik. Ya tapi jangan panik sih kalau bisa ya. Lebih baik tetap lihat support gitu. Jadi kalau kita lihat support ketembus ya udah nggak apa-apa, cari support selanjutnya. Ketembus lagi ya cari support selanjutnya. Ya emang kalau orang bilang aduh bro nggak ada cara yang lebih jitu gitu ya yang nggak perlu beli lagi di bawah, ya nggak bisa gitu guys ya. Kalau satu titik udah pasti naik, semua orang kaya dong ya nggak? Semua orang pasti kaya dengan cepat kalau udah pasti. Nah itu dia artnya ya, seninya dari trading. Kita nggak pernah tahu di mana support yang benar-benar kuat. Ya, jadi kalau kita nggak tahu di mana support yang benar-benar kuat, yang benar-benar paling pakemnya, ya sudah kita harus averaging. Makanya gue selalu advocate buat kalian average your price, jangan lump sum atau jangan all in. Ya. Nah, kalau untuk radio Caca kita bisa lihat di ya basically di weekly-nya dia di Uniswap aja belum ada ya belum ada data gitu, belum ada moving average, belum ada apapun. Nah, itu artinya apa? Artinya ya ini salah satunya lagi resiko koin baru. Ya. Koin baru datanya lebih pendek. Datanya lebih pendek, lebih sulit untuk dianalisa secara teknikal. Jadi ya supportnya nggak tahu di mana lagi. Technically speaking sekarang radio Caca ini atau radio Kakak ini sudah nembus support paling kuat dia, yaitu di MA50 ya. Jadi kalau gue pribadi sih lebih baik wait and see sekarang. Apabila dia bisa naik lagi ke atas dan menjadikan 50 dan 20 jadi support, baru kita mulai berpikir untuk nambah posisi kita lagi. Gitu. Jadi, nggak selalu kita harus masuk ke market. Bisa aja kita dalam posisi wait and see. Sama seperti gue posisi Cardano gue. Cardano gue sekarang wait and see. Karena secara TA kacau. Gitu.
Mungkin cenderung mirip seperti Radio Caca ya, di mana ya secara TA-nya lumayan kacau dan ya di weekly-nya pun belum ada data yang cukup ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Radio Caca atau Radio Kakak. Lebih baik wait and see, tunggu dulu sampai dia bisa menjadikan MA50 menjadi support ya, dan plus jangan sampai dipukulin oleh MA20. Oke, dan selanjutnya Alice, ya, di mana kita bisa lihat Alice kembali lagi turun mendekati ke MA200. Kemarin lusa ya, tanggal 4 Desember, dia waktu lagi ngedrop parah ya, itu ketahan oleh MA200 di daily. Jadi sebenarnya MA200 ini bisa saja menjadi patokan kita, bukan patokan ya, mungkin lebih tepatnya bisa jadi buy limit kita selanjutnya. Karena kalau kita lihat ngomong ya, secara historically, MA200 ini cukup oke sebagai support. Sudah beberapa kali menjadi support yang cukup baik untuk Alice. Jadi bisa saja kalian pasang buy limit di daerah sini, yaitu di daerah 11,59 dolar ya. Dan kalau kita lihat di weekly-nya, di sini udah nembus MA20 di weekly ya. Dan MA50-nya belum keluar, berarti apa? Datanya belum cukup. Jadi ya itu lagi, baik lagi. Koin yang lebih baru gitu ya, koin yang baru ya bukan baru rilis, mungkin lebih tepatnya yang lebih baru lah masuk ke market, itu punya resiko ini, data mereka lebih pendek. Kalau data mereka lebih pendek ya berarti kita analisanya pun lebih sulit secara TA-nya. Gitu. Makanya kadang-kadang koin-koin yang baru rilis di pasar itu suka pergerakannya suka volatile dan bingung gitu, nggak tahu mau kemana gitu ya. Contoh kayak gini, Alice sudah berapa lama muter-muter di daerah sini terus sebenarnya. Dari sini terus, dari sini terus. Menurut gua salah satu penyebabnya adalah karena lack of data. Para technical traders bingung, ini mau mending masuk kemana ya? Gitu. Karena belum ada struktur yang jelas, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Alice. Buat kalian yang ingin tambah posisi bisa di daerah situ, di daerah MA200 di daily ya. Dan gua harap bagi kalian yang sudah dengar di CWT gua waktu itu ya, gua saranin untuk Alice TP di sini ya. Karena kenapa? Gini, gua biasa di weekly ya, gua biasa di weekly TP. Tetapi apabila ada seperti gini nih, di daily dia open di luar dari Bollinger Band dan close di atas juga seperti ini, gue biasa TP juga. Kenapa? Karena biasanya kalau terjadi seperti ini nih, ini gue sering sebutnya candle nakal ya, dia keluar dari Bollinger sama sekali nggak nyentuh loh, dia opennya di luar dari Bollinger, close di atas Bollinger juga gitu. Jadi sering kali gue juga take profits di daerah situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Alice dan overall sih sebenarnya ya, ini gara-gara Bitcoin semua ya. Dan mungkin apabila Bitcoin cepat selesai nih masa-masa BT dia ya, ini bisa lanjut lagi ke atas, dan buat kalian yang cukup bersabar untuk averaging ke bawah akan yang paling untung gitu ya. Tapi kalau Bitcoin tetap ngambek ya well siap-siap aja gitu, tunggu lebih lama ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk koin-koin metaverse ini ya. Oke, dan ada reminder dulu nih dari gua ya. Ada beberapa, ada 3 hal. Yang pertama adalah tolonglah jangan pakai uang panas untuk masuk ke cryptocurrency market. Karena cryptocurrency market ini adalah market yang masih high risk dan high return gitu ya. Jadi jangan lu gadein rumah, jangan gadein mobil, please jangan lakukan itu. Karena gue sudah pernah lihat beberapa kali terjadi di depan mata gue sendiri ya. Bahkan ada orang yang gue tahu sendiri melakukan itu ya. Jadi tolong jangan. Dan konyolnya adalah yang paling sering terjadi, orang itu nyangkut justru di pucuk. Dan ujung-ujungnya harus cut loss. Jadi jauhilah pakai uang panas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tolonglah jangan dulu dekati futures apabila kalian masih belum bisa menjaga risiko. Gitu ya. Kalau kalian masih belum bisa jaga risiko, tolonglah jangan sama sekali sentuh. Karena gue sudah lihat gitu di sosial media gitu ya, dan ya terutama di sosial media ya, di sosial media itu banyak banget orang yang ngasih lihat mereka terliquid dari puluhan juta ya, belasan lah, ada yang belasan, puluhan, ratusan, bahkan sampai ada yang miliaran terlikuidasi gitu ya. Ya artinya apa? Kalau sampai terlikuidasi dengan uang sebesar itu berarti ya manajemen resikonya buruk gitu ya. Apapun itu nggak bisa dipungkiri. Kalau sampai lu terlikuidasi, manajemen resiko lu buruk. Karena kalau sampai terlikuidasi lu nggak pasang stop loss artinya kan. Kalau nggak pasang stop loss artinya ya lu tidak bisa menjaga resiko. Jadi lebih baik jangan dulu sentuh. Mendingan di spot, karena kenapa? Chartnya sama kok. Tapi lu bisa latihan lu di spot. Supaya lu bisa benar-benar sudah mahir, sudah tahu pasang stop loss di mana, barulah lu mau pindah ke futures terserah. Tuh ya. Dan yang ketiga, tolong ingat bahwa channel Crypto Indonesia ini bukan channel jualan sinyal. Dan kita nggak ada rencana untuk jualan sinyal.
Tujuan kita melakukan technical analysis adalah memberikan edukasi dan membiasakan kalian untuk melihat chart. Dan kalau gue lihat sudah cukup berhasil juga. Contohnya di grup gue itu sudah banyak orang-orang yang jadi diskusinya charting, ya. Diskusi charting. Bahkan ada yang dari nol, sekarang sudah mulai bisa biasa ngomong MA20 di mana, MA50 di mana. Itu tujuan gue. Mengedukasi supaya orang nggak banyak yang sangkut di pucuk. Bukan untuk ngasih sinyal gratis. Jadi, usahakanlah tolong jangan komen di bawah, bang, sinyalnya bang bagi sinyal. Aduh, kemungkinan besar gue nggak akan balas, ya. Oke guys, jadi kesimpulannya tidak ada aset yang tidak koreksi. Ya, pasti ada waktunya untuk koreksi. Tinggal yang menjadi pertanyaan terbesar adalah kapan, kan? Nah, sekarang sepertinya sudah masuk ke dalam ya titik-titik kapannya itu, ya. Jadi bagi kalian yang sudah siap dan bersabar dari kemarin menunggu, sekarang waktunya untuk kalian mulai pasang buy limit kalian. Gitu ya. Dimana ya sesuai dengan di video. Gitu. Dan sekali lagi gue ingatkan, untuk metaverse menurut gue ini adalah satu niche market yang lumayan akan besar ke depan. Bukan lumayan, bahkan akan besar ke depannya ya. Tetapi seperti yang gue bilang kemarin-kemarin, koin-koin metaverse terlalu overheated. Gitu. Nah, jadi sekarang ini ada koreksi menurut gue justru bagus dan bisa menjadi peluang untuk kita. Nah, itu juga salah satu alasannya kenapa gue saranin untuk tidak pernah FOMO. Gitu. Jangan sampai monkey brain kita menguasai trading kita. Ya, jangan sampai gara-gara pump kita ikutan beli dan waktu ngedam malah kita sell. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk koin-koin metaverse dan gue harap tidak banyak yang nyangkut. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan juga membahas news-news terhangat di dunia kripto, ya. Dan buat kalian yang mungkin masih belum tahu cara baca candle, cara baca chart dan lain-lain, bisa klik juga di sini ada tutorials with Toshi. Dan bagi kalian yang belum memiliki akun Bybit, bisa klik di bawah di mana akan ada referral gua yang otomatis juga lu sebentar lagi bisa ikutan launchpad juga dari Bybit, ya. Jadi kalau ingin yang ikutan jangan lupa untuk pakai referral gua, ya. Dan buat kalian yang belum join Telegram grup kita, ayo join, di mana kita bisa ngobrol dunia kripto dengan lebih santai dan bentuknya dua arah, ya. Dan buat kalian yang belum like, subscribe, and share the video, jangan lupa untuk lakukan itu. And see you on the next video.